Menjelang perayaan Tahun Baru Cina tahun 2023 ini, aktivitas pembuatan kue khas Imlek, yakni kue keranjang atau lebih akrab dikenal dodol Cina, sudah ramai terlihat. Seperti yang terlihat di salah satu usaha rumahan milik warga Jalan Bacan, Kelurahan Melayu Baru, San Ing. Misalnya, untuk memenuhi pesanan pembuat dodol Cina, seharinya mereka membuat ratusan kue keranjang. Perayaan Imlek biasanya ada beragam kue atau panganan khas yang wajib disajikan. Salah satunya yang dikenal yaitu kue keranjang. Disebut kue keranjang lantaran wadah cetaknya yang berbentuk keranjang, namun di beberapa daerah di Indonesia seperti di Makassar, kue keranjang juga sering disebut dodol Cina. Menjelang perayaan Tahun Baru Cina tahun ini di Makassar, aktivitas pembuatan kue keranjang sudah ramai terlihat seperti yang terlihat di salah satu usaha rumahan milik warga Jalan Bacan, Kelurahan Melayu Baru, Kecamatan Wajo, Sang Ing ini misalnya, yang menggeluti usahanya sejak 35 tahun silam, merupakan usaha turun-temurun dan kepiawaiannya membuat dodol Cina resep orang tua. Jika dibanding hari biasanya, usaha pembuatan kue keranjang milik Sang Ing, wanita berusia 78 tahun, tampak sepi. Namun jelek Imlek ini tampak sibuk menyelesaikan pembuatan kue keranjang untuk memenuhi pesanan pembeli. Pembuat kue keranjang Sang Ing menjelaskan, biasanya jelang Imlek tiba, sejak 5 Januari 2023 lalu, dirinya sudah sibuk membuat kue keranjang, demi memenuhi pesanan yang umumnya berasal dari keluarganya, toko dan warga Tionghoa lain. Dengan dibantu pegawainya dalam seharinya, Sang Ing membuat dodol Cina ratusan buah dengan beragam ukuran. Proses pengerjaan kue ini terbilang cukup sederhana, di mana beras ketan diaduk bersama gula pasir, kemudian dimasukkan ke cetakan dan dikukus selama 10 hingga 11 jam hingga berwarna merah kecoklatan. Ramai nih, ramai, banyak orang pesan tuh. Ini menjadi berkat tersendiri ya? Iya. Itu biasanya sehari buat berapa? Sehari saya bikin lebih 20 kilo. 25 kilo? Iya. Ada 500 biji? 300-an? Iya. Ya, ini sejak kapan sibuk-sibuk ini? Ini Iya. ini sudah sibuk. Enggak, Waktu pertama iya. tanggal 5 saya Oh, bikin. sudah tanggal 5 ya? Iya, Nah, mulai tanggal 5. untuk memenuhi orderan? Orang datang, saya pesan, saya tidak jual. Oh, orang pesan. Ini biasa pemesannya dari mana saja? Macam-macam, ada dari Toko? iya. Iya, ada dari toko. Aku ada orang itu mau sembahyang. Dipakai sembayang ya, untuk perayaan Imlek ya? Iya. Ya, ini biasa dijual berapa nih? 1 kilo? Iya. 75. Menjelang perayaan Imlek, kebutuhan kue keranjang cukup diminati. Biasanya kue keranjang ini merupakan kue khas Imlek yang digunakan saat sembahyang bagi warga Tionghoa yang beragama Buddha dan juga disajikan untuk tamu dan keluarga saat perayaan Imlek. Dan kue keranjang atau dodol Cina ini enak dimakan dengan cara digoreng ataupun dikukus. Aziz Sisi, Solebes TV. Pemirsa, Vihara Ibu Agung Bahari, salah satu vihara tertua di Kota Makassar, yang diperkirakan dibangun sejak tahun 100 atau 1738 Masehi. Berikut sejarah Vihara Ibu Agung Bahari. Vihara Ibu Agung Bahari terletak di Jalan Sulawesi nomor 41, tepatnya di sudut selatan persimpangan Jalan Serui, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Vihara Ibu Agung Bahari yang dulunya adalah Klenteng Macopo merupakan salah satu vihara tertua di Kota Makassar yang diperkirakan dibangun pada tahun 1738 Masehi oleh keturunan Tionghoa di Makassar, yakni Kapiten Li Luchang, yang dimaksudkan untuk memuja Dewi Macopo yang dipercaya sebagai dewi pembawa berkah dan keselamatan di laut. Bangunan Vihara Ibu Agung Bahari ini secara tidak langsung menjadi bagian dari sejarah perkembangan Kota Makassar, di mana para pedagang asal Tiongkok memutuskan untuk membentuk suatu komunitas di pesisir pantai yang hingga kini dikenal sebagai kawasan pecinan Makassar.
Kelenteng yang kini telah berusia 200 tahun ini pernah menjadi korban kebakaran pada peristiwa kerusuhan bernuansa SARA di Kota Makassar pada tahun 1997. Kemudian dibangun kembali pada tahun 2003 setelah keadaan membaik. Seiring berjalannya waktu, kelenteng Macopoh ini berubah menjadi Vihara Ibu Agung Bahari. Hal itu merupakan dampak dari kerusuhan tersebut yang menyulut kebencian terhadap etnis Tionghoa Cina di Kota Makassar pada tahun 1997. Sebagian besar bagian bangunan kelenteng dibakar hingga yang tersisa hanya bagian gerbang dan sayap kiri. Kerusuhan tersebut membuat masyarakat takut memuja Dewi Macopoh sehingga memilih beralih kepercayaan memeluk agama Buddha. Bangunan berbentuk 4 persegi panjang dengan luas 660 meter persegi, di mana lantai 3 dan 4 menjadi tempat peribadatan masyarakat etnis Tionghoa di Kota Makassar. Di lantai tersebut banyak sekali ornamen dan pernak-pernik peribadatan. Bukan hanya itu, juga terdapat banyak konstruksi ruang sembahyang dengan miniatur patung dewa-dewi dari kepercayaan orang-orang Tionghoa. Vihara Ibu Agung Bahari ini dilindungi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 dengan nomor register 342 oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat sebagai bagian dari kekayaan budaya Nusantara khususnya di Kota Makassar. Fitri Hairunisa, Celebes TV.